Eh, ya, saya udah 29 tahun di Paris. Ya, awalnya untuk ya iseng-iseng aja sudah cuma 3 bulan, tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Dan saya percaya buat setiap kita Tuhan punya rencana. Amin. Ya, apapun yang kita pikirkan, kita mau bikin ini, kita mau bikin itu, tapi kalau Tuhan punya rencana, rencana Tuhan gak gagal. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mau masuk firman Tuhan, sebelum saya mau bagikan firman. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan yang melimpah atas setiap kami. Pagi ini Tuhan kami datang, kami ingin memuji memuliakan Engkau. Tapi juga kami ingin mendengar firman-Mu. Tuhan jamah setiap kami membuka hati kami untuk kami boleh mendengar suara-Mu. Bukan suara manusia tetapi suara Roh-Mu dalam setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga setiap kami boleh mengalami Tuhan pagi ini. Tuhan, dan kami boleh mengalami pemulihan daripada-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa, kami mudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, hari ini saya mau sharing tentang bagaimana kita bisa memuridkan bangsa-bangsa. Ya. Nah, kita tahu bahwa firman Tuhan bilang Tuhan Yesus memberikan satu perintah yang utama, perintah yang besar ya sebelum dia naik ke surga. Betul? Ya, kita ingat bahwa Tuhan bilang pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku. Saya percaya setiap kita, setiap orang Kristen tahu firman ini. Ya, udah tahu setiap firman yang ada yang di dalam Oke, ya. Firman Tuhan di dalam Matius 28, setiap kita sudah mengerti, sudah mengenal, dan itu kita paham sekali. Ya, kalau orang Kristen nggak tahu ini kebangetan, saudara. Ya, tapi persoalannya gini, bagaimana kita bisa memuridkan bangsa? Ya, mungkin kita berpikir, waduh Pak, saya nggak mungkin bisa memuridkan bangsa. Ya, karena memuridkan bangsa itu bukan perintah atau bukan misi perorangan. Saudara, saya dibawa sama Tuhan dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam latar belakang saya. Ya, saya dulu anak nakal, sampai orang tua saya juga udah give up sama saya. Sehingga Tuhan bikin gimana caranya supaya saya pergi ke Prancis. Dan ternyata Tuhan di situ punya maksud. Saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di sana. Dan saya buka satu pelayanan, buka satu persekutuan awalnya. Ya, dan nggak mudah saudara untuk memuridkan bangsa, betul? Ya, dan kalau kita cuma berpikir ini perintah buat perorangan, nggak mungkin. Ya, jadi ini bukan misi dari perorangan, tapi ini ya satu misi, bukan juga hanya 3-4 generasi, tapi ini misi satu mempengaruhi budaya. Nah, gimana caranya satu orang bisa mempengaruhi budaya? Nggak mungkin. Ya, makanya Tuhan Yesus memerintahkan itu kepada murid-muridnya. Dia nggak memerintahkan hanya kepada Petrus atau kepada Yohanes, betul? Tapi kepada seluruh muridnya. Nah, kita lihat, saya mau sharing di sini sebagai konteks keluarga, karena kita percaya gereja adalah keluarga, betul? Ya, itu sebabnya saya kasih judul khotbah saya Family Discipleship. Nah, saudara, kalau kita mau memuridkan bangsa, kita harus mulai dari keluarga. Karena memuridkan itu bukan cuma satu-satu. Tapi memuridkan bangsa itu adalah memberi pengaruh terhadap budaya. Sehingga satu budaya ya bisa berubah, bisa berkembang. Dan budaya itu mengikuti budaya yang Tuhan Yesus mau, yaitu budaya kerajaan Allah. Amin. Amin. Nah, kita semua diutus untuk memperbesar atau memperlebar kerajaan Allah. Amin. Ya, jadi kalau misalnya kita hanya sendiri nggak bisa, saudara. Jadi kita butuh keluarga. Itu sebabnya Tuhan mengutus kita bukan hanya sendiri-sendiri, tetapi kelompok, keluarga. Ya, dan kalau saudara kita
lihat firman Tuhan, kalau kita baca, Tuhan itu selalu memulai misinya dengan keluarga. Kalau kita mulai dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa Tuhan mengutus enggak sendiri. Firman Tuhan bilang enggak baik manusia seorang diri, betul? Kenapa? Karena kalau seorang diri enggak mungkin bisa. Dia harus punya penolong. Makanya Tuhan mengutus keluarga. Tuhan ciptakan Hawa. Lalu Tuhan mengutus apa lagi? Nuh. Nuh, Tuhan tidak menyelamatkan Nuh. Padahal Nuh yang dikatakan Nuh adalah orang benar. Cuman satu orang. Tapi yang Tuhan utus sudah keluarga. Amin. Waktu setelah Nuh, Abraham. Abraham yang Tuhan panggil Abraham sendiri memang. Tetapi Tuhan enggak suruh Abraham sendiri. Tuhan panggil dengan dengan Sarah, istrinya. Amin. Dan lewat situ Tuhan bilang, lewat kamu semua bangsa akan diberkati. Artinya apa? Tuhan punya rencana dalam keluarga terus sampai kepada Tuhan Yesus Kristus. Waktu Tuhan Yesus turun ke dunia. Tuhan Yesus mengutus lewat keluarga. Saudara, jadi keluarga kita sangat penting. Ya, ini seringkali orang Kristen gak terlalu memperhatikan keluarga. Ada banyak orang Kristen yang giat di gereja, melayani di gereja, tapi keluarganya tidak dilayani. Saudara, jangan kebalik. Gereja harus, betul, saya setuju, sangat setuju. Tapi keluarga itu adalah prioritas kita. Karena pemuridan mulai dari keluarga. Kenapa? Kalau kita nggak mulai dari keluarga, saudara, kita nggak mungkin bisa memuridkan bangsa. Amin. Sorry. Oke. Oh, saya minta tolong ini aja deh. Agak susah saya jadi nggak. Nanti tolong diklik aja ya. Saya jadi kurang fokus. Oke. Ya. Coba kita masuk di slide yang sebelumnya ini. Oh ya, oke. Ya, jadi saudara, ya kalau kita lihat, ya keluarga itu pegang peranan yang sangat penting. Ya, 120 tahun yang lalu kurang lebih, ya ada satu keluarga yang datang ke Amerika. Mereka memulai budaya Amerika dengan apa? Dengan budaya rohani yang bagus. Sehingga sampai hari ini budaya rohani di Amerika cukup kuat walaupun budaya yang lainnya juga cukup kuat. Tapi kalau kita lihat saudara, ya zaman modern ini, klik yang berikutnya boleh silakan. Ya, kalau kita lihat saudara, zaman sekarang ini kita tanpa sadar bangsa-bangsa atau dunia ya terpengaruh oleh budaya Yahudi yang dibawa oleh Amerika. Ya, saya nggak tahu di Indonesia, tapi saya percaya ya, setiap bangsa di dunia ini ya banyak terpengaruh oleh tren-tren yang mereka bawa. Contoh, ya misalnya tren di dalam dunia bisnis, di dalam dunia kedokteran, di dalam dunia artis, ya atau kayak film-film, ya hukum, kedokteran dan lain sebagainya. Semua kita seringkali ambil arah trennya ke Amerika. Dan padahal kita tahu Amerika itu sebagian besar dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ya, nah orang-orang Yahudi ini mempunyai satu budaya atau satu kebiasaan yang luar biasa di dalam keluarga mereka. Nah kalau kita lihat dari sejarah orang Yahudi mulai dari Esau dan Yakub, sudah tahu cerita tentang Esau dan Yakub ya. Nah, apa yang membuat orang Yahudi bisa mempengaruhi budaya? Secara nggak sadar kita lagi dimuridkan oleh mereka loh saudara. Ya, kita lagi dimuridkan oleh tren-tren dunia yang ada. Nah sayangnya tren dunia yang ada itu bukan tren anak-anak Tuhan. Amin. Nah kita sebagai gereja kita mau supaya dunia itu trennya kepada nilai-nilai ilahi, nilai-nilai kerajaan. Nah gimana caranya? Ya, nah saya mau kita lihat bagaimana Tuhan memulai satu bangsa lewat keluarga. Sehingga bangsa-bangsa di dunia itu boleh
mengarah kepada tren yang ada sampai hari ini secara nggak sadar. Dan itu yang saya percaya, saya yakini, kenapa Tuhan Yesus bilang, pergilah jadikanlah sekalian bangsa. Nah, Tuhan mau supaya bangsa-bangsa memiliki tren kerajaan Allah. Itu sebabnya dia mengutus kita. Tuhan gak bisa ngutus yang lain kecuali murid-muridnya. Amin. Ya. Nah, saudara dan saya adalah murid-murid Kristus. Jadi saudara dan saya punya potensi itu. Amin. Coba bilang sama sebelahnya. Kamu punya potensi untuk memuridkan bangsa, bilang. Amin. Haleluya. Nah, kita tahu cerita Esau dan Yakub. Esau dan Yakub ini adik kakak kembar yang saling gontok-gontokan. Kenapa? Cuman hanya satu perkara. Yaitu blessing from their father. Yaitu berkat dari seorang bapak. Ya. Nah, pemuritan ini dimulai dari seorang bapak. Seorang bapak yang mau memberikan berkat kepada anaknya. Kenapa Yakub begitu antusias, begitu dia mau memberikan resiko hidupnya untuk menerima berkat dari ayahnya Ishak. Kenapa? Karena dia tahu berkat bukan hanya sekedar perkataan. Nanti saya akan sedikit terangkan. Sementara Esau ketika dia tahu berkatnya diambil oleh Yakub, dia sampai geram. Dia nangis, dia teriak, "Bapak, kamu gak punya berkat yang lain kah?" Ya, Ishak bilang, bukan masalah perkataan. Yang namanya berkat, yaitu udah bagiannya berkat. Selain bagiannya berkat adalah, apa saudara? Kutuk. Ya. Jadi Esau karena dia gak dapat berkat, akhirnya dia dapat apa? Kutuk. Dan kalau kita lihat Esau akhir hidupnya juga hancur. Ya, kenapa? Karena memang selain berkat gak ada lagi yang lain, gak ada tengah-tengah, saudara. Saya dulu berpikir gini, yang namanya kutuk itu perkataan yang jelek, perkataan negatif, ya sumpah serapah dan lain sebagainya. Ya betul, itu termasuk. Ya. Tetapi sesungguhnya kutuk itu adalah ketiadaan berkat, absensi dari sebuah berkat. Jadi kalau kita tidak memberkati, kita tidak memperkatakan berkat, kita absen, kita diam aja, itu kita sedang mengutuk loh saudara. Nah, saya baru mengerti ini saudara. Waktu satu ketika anak saya yang paling besar hari ini gak ikut, dia ada pelayanan di industri ya sama anak-anak muda. Nah, dia tanya sama saya, Ayah, apa bedanya gelap sama terang? Terang itu apa? Gitu ya. Saya bilang, terang itu begini begitu. Gelap itu apa? Ya gelap itu ya nggak ada terang, gitu loh. Oke, jadi gelap itu adalah absennya dari terang. Jadi karena nggak ada terang, terangnya absen, terangnya nggak ada. Nah, terus dia tanya, berkat sama kutuk tuh bedanya apa? Ya, saya pikir dulu kutuk itu ya sumpah serapah atau perkataan yang buruk. Ternyata bukan cuma itu, saudara. Ketika kita nggak memperkatakan yang baik, ketika kita diam, ketika kita tahu orang tidak melakukan sesuatu dan kita diam, nggak bicara yang benar, kita sebenarnya sedang mengutuk. Karena apa? Karena kutuk itu adalah absensi dari berkat atau ketiadaan berkat. Amin saudara. Sama dengan Maleakhi 4. Ya, ketiadaan Bapa, bukan bapaknya nggak ada di rumah, bapaknya ada di rumah tapi dia absen, nggak berfungsi. Nah, kutuk dan berkat itu sama. Makanya Esau dia mau sampai punya niat, gue akan bunuh adik gue. Kenapa? Dia pikir coba gue mau lihat berkat yang bapak gue kasih bener nggak? Kalau gue bunuh adik gue. Dan kita tahu akhirnya apa? Ya, Yakub nggak pernah bisa terbunuh. Kenapa? Karena dia sudah diberkati oleh bapaknya. Sementara Esau, keturunannya Edom, hancur sudah. Ya. Nah ini saudara, sejak dari awal
Tuhan sudah mempersiapkan. Ya, kalau Tuhan mau bangsa-bangsa di dunia ini mendapatkan berkat lewat mereka. Nah, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, pergilah jadikanlah sekalian bangsa murid. Boleh klik yang berikutnya. Ya. Nah, Tuhan Yesus bilang, pergilah jadikanlah sekalian bangsa murid. Ya. Nah, di dalam Kejadian 27, ya, sebenarnya Yakub itu cuman bilang, nggak bilang banyak-banyak, saudara. Ya, coba kita baca di dalam ayatnya ini. Kejadian 27 ayat yang ke-27 sampai 29. Saya akan bacakan buat saudara. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumlah oleh ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Nah, saudara, ini kelihatannya perkataan yang sederhana. Iya kan? Tapi maknanya dalam. Kalau kita boleh lihat, saudara. Seringkali kita sebagai orang tua, kita ngelihat anak, ya, kita cium pulang sekolah, aduh lu bau keringet, lu bau ketek, misalnya. Ya. Apa yang kita bisa lihat dari aura atau penampilan anak kita? Seringkali kita nggak terlalu memperhatikan itu. Ya, ketika kita melihat istri kita nggak pernah membayangkan sesuatu yang indah dari aura, dari bau, dari sikap dari istri kita. Ya, yang ada pulang kerja bilang, aduh mama kok bau bawang sih, misalnya, habis baru masak, gitu ya. Ya. Nah, tapi bau bawang itu apa yang menjadi inspirasi buat kita sebagai suami untuk bisa memberkati istri. Saudara, Ishak waktu mencium baunya Yakub, itu ingat loh, bau padang gurun, itu bau binatang, bau badot, saudara. Ya, itu kan pakaiannya Esau tukang berburu. Baunya tuh sebenarnya kalau secara manusia nggak enak, saudara. Saya bisa bayangin. Ya, tapi Ishak punya satu sense berkat yang luar biasa. Nah, pertanyaannya buat setiap kita, punya nggak kita sebagai orang tua? Baik sebagai orang tua jasmani maupun orang tua rohani. Saudara dan saya di sini dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk memuridkan orang lain. Kita punya nggak sense itu untuk melihat potensi yang ada pada anak-anak rohani kita atau anak-anak kita di rumah? Karena pemuritan itu mulai dari rumah kita. Yakub, dia memulai dengan sebuah berkat. Amin. Jadi pemuritan dimulai dengan kata berkat. Coba bilang sama saya sekali bareng-bareng. Pemuritan ya dimulai dengan kata berkat. Saudara, kalau saudara mau memuridkan, saudara harus mulai dengan kata berkat. Kalau saudara nggak mulai dengan kata berkat, saudara mau ngajarin apa aja sama murid saudara, sama anak saudara, sama istri saudara, ya nggak akan mudeng, saudara. Nggak akan tahu, nggak akan ada impactnya. Tapi kalau kita mulai dengan berkat, kita mulai dengan perkataan berkat. Apa yang saudara tanam, apa yang saudara taruh, perkataan saudara yang saudara taruh, itu akan menjadi rema dalam hidup mereka. Dan itu akan hidup dalam kehidupan mereka. Amin. Ya. Nah, apa itu berkat sesungguhnya? Nah, saya dapat belajar beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu, lewat hambanya Creek Hill. Ya, Pak Yongki ada waktu itu. Ya, dia bilang, dan saya waktu itu cari juga searching di Google, dan memang kata berkat itu bahasa asli, bahasa Ibraninya barakah atau baruch. Ya. Baruch itu artinya ya bukan cuma kata-kata yang baik, tetapi ada makna yang dalam. Apa makna yang dalam? Ini dia.
Ya, jadi baru atau berkat blessing ya itu adalah mengimpartasi rohani untuk memberdayakan kehidupan, kekuatan dan kewenangan rohani yang berdampak pada kehidupan seseorang ya untuk mencapai kemakmuran dan kemenangan dalam apa? Segala bidang kehidupan. Ya, sehingga apa? Mereka bisa mencapai tujuan hidup dan panggilan hidup dari Tuhan. Pertanyaan saya gini, siapa yang gak mau anak-anaknya sukses? Ada yang gak mau anak-anaknya sukses? Gak ada kan? Siapa yang mau anak-anaknya sukses? Amin, semua pasti mau. Siapa yang mau jemaatnya sukses? Kita semua mau. Siapa yang mau gereja sukses? Semua kita mau. Tapi kita seringkali lupa memperkatakan berkat. Berkat itu bukan cuman shalom ibu diberkati Tuhan. No, not just that. Ya, kadang-kadang kita kata-kata berkat itu udah nggak nendang lagi gitu. God bless you ya JBU gitu loh. Tapi udah nggak ada maknanya lagi. Padahal sebenarnya makna dari sebuah berkat adalah perkataan ya yang mengimpartasikan potensi ilahi dalam hidup setiap orang yang kita katakan, yang kita ucapkan berkat. Sehingga mereka mengalami satu pemberdayaan, satu kekuatan, ya, satu semangat ya, untuk mencapai kemenangan, untuk mencapai prosperity. Bukan prosperity cuma di dalam harta enggak, tetapi prosperity potensi hidup mereka akan keluar. Potensi hidup mereka akan menjadi semakin nyata, saudara. Apa yang kita tabur, apa yang kita taruh, apa yang kita harapkan waktu kita bicara tentang berkat. Itu akan terjadi. Nah saudara, ketika saya tahu tentang ini, kami mulai praktekin di rumah. Dan kami melihat ketika saya mempraktekkan ini. Saudara, saya bisa melihat sesuatu yang berbeda dalam anak-anak saya. Saya bisa mulai melihat sesuatu yang berbeda dari istri saya. Dan saya juga bisa melihat potensi mereka yang jauh lebih besar daripada apa yang saya bisa ngerti. Ya, saya mau kasih satu contoh kehidupan, ya ini contoh kehidupan saya sehari-hari. Saya mau kasih contoh anak saya yang paling kecil, namanya Kezia. Ya. Saudara, dari SD sampai sekarang di SMA, nilainya itu enggak bagus lah boleh dibilang. Itu kecil ya gitulah gitu ya. Nah dulu saya sama istri saya sampai frustrasi saudara, gimana ya supaya anak saya ini bisa dapat nilai yang bagus gitu loh saudara. Saya enggak pernah bisa ngelihat potensi apa yang ada di dalam anak saya ini. Kenapa? Karena saya pikir aduh gimana ya, dalam pikiran saya, dalam hati saya, anak saya ini kok kayak gini banget ya gitu loh. Nilainya tuh jauh di bawah rata-rata menurut pikiran saya. Sehingga yang saya lakukan adalah hanya kritik. Yang saya lakukan hanya adalah sebenarnya saya mau encourage dia untuk belajar gitu. Tapi apa yang saya ucapkan itu dia terimanya beda. Nah, saudara, ini ada satu waktu saya tahu ini. Ternyata waktu kita ngomong sesuatu, ya ngomongnya misalnya, ya nak kenapa sih kamu nilainya segini misalnya. Ya. Itu apa yang dia tangkap bukan cuman kata nilai loh saudara. Tapi yang biasa dia tangkap adalah, aduh papa gak sayang sama saya. Papa menganggap saya bodoh, saya gak berguna, saya gak dikasihi sama papa saya. Saudara, apa yang saya katakan, padahal saya cuma bilang, nak kok nilainya gini sih, gitu. Which is normal kalau buat orang, betul? Tetapi apa yang dia tangkap, itu bukannya membangkitkan semangat, tapi justru malah menjatuhkan. Nah ketika saya tahu itu, saudara, saya mulai berkata yang baik, saya mulai berkata yang positif. Saya mulai memberkati dia. Saya mulai katakan potensi apa yang ada di dalam hidupnya. Saya mulai bilang bahwa Tuhan mau pakai dia
Tuhan itu nggak pernah gagal dalam hidupnya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya katakan berkat gitu, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Nilainya berubah? Enggak, saudara. Nilainya enggak berubah. Tapi cara dia melihat kehidupan dan cara saya melihat dia itu berbeda. Sehingga dia punya semangat yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ini yang namanya berkat. Ini yang namanya waktu kita katakan ada potensi. Kita mengimpartasikan apa yang ada di dalam kehidupan dia. Amin. Nah, Tuhan Yesus itu mau kita melakukan hal itu. Memuridkan bangsa itu bukan hanya sekedar ngajarin kitab-kitab kejadian, kitab-kitab, no. Tapi menjadikan bangsa murid adalah kita mengimpartasikan berkat Tuhan yang udah diberikan kepada setiap saudara. Kepada setiap orang yang kita temuin. Amin saudara. Nah yang berikutnya silakan klik. Nah blessing ini juga ada satu hal yang penting. Blessing itu kita memperkatakan tapi dengan iman. Amin. Ya, memberkati itu harus punya sikap hati yang mengasihi. Kalau kita sikapnya nggak mengasihi, kita nggak mungkin bisa speak blessing. Saudara kalau lagi kesal sama anak saudara bisa memberkati nggak? Nggak bisa. Yang ada pengennya marahin, betul? Saudara kalau ada murid saudara, ya, menti saudara, ya, nyebelin atau jengkelin, susah memberkati, betul? Makanya kita harus jaga hati, kita harus punya iman. Ya 2 Korintus 5 ayat 16 bilang kan jangan memandang seorang juga pun menurut ukuran apa? Manusia. Jadi yang kita harus lihat dengan kacamata iman. Kalau kita melihat dengan kacamata iman, maka kita akan bisa melihat potensi setiap orang. Sehingga potensi setiap orang akan bisa meningkat. Mereka akan merasa dikasihi, mereka akan merasa berguna, mereka akan merasa berharga. Ya, ketika kita nggak menyatakan sesuatu yang baik, maka kita sedang tidak menghargai orang itu. Amin, saudara. Kita sedang berkata, kamu nggak berguna, percuma ada di dunia ini misalnya. Ya, padahal kita ngomongnya nggak gitu loh, saudara. Ya. Contoh misalnya, aduh kenapa sih kamu udah diajarin gini-gini, lu nggak ngerti-ngerti. Lu udah berapa kali saya ajarin kok kamu selalu ngeyel sih misalnya. Nah saudara mungkin perkataannya cuman simple kayak gitu. Yang tanda petik kenyataannya memang begitu. Tetapi kita lupa ketika kita memperkatakan itu. Ada sesuatu yang dia terima yang beda. Dan itu dipakai sama iblis untuk justru menjatuhkan. Dan ketika kita jatuh, kita gak bisa lagi jadi berkat buat orang lain. Amin. Yang berikutnya, kalau kita mau memberkati, kita juga harus memberkati dengan kerendahan hati. Mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memberkati. Dia turun dari surga ke dunia. Hanya untuk apa? Menjadi sama kita. Bahkan saudara, waktu Tuhan Yesus ada di dunia dengan murid-muridnya. Saudara, dia mau datang dan dia mencuci kakinya, murid-muridnya. Nah, makanya Baruch itu juga ada hubungannya dengan kneel down, berlutut. Baruch itu artinya berlutut. Jadi ketika kita memberkati, kita bukan memberkati dari atas seperti Tuhan Allah. Memang Tuhan Allah memberkati kita, tetapi berkat yang bisa benar-benar nyampe kepada kita ialah ketika Tuhan Yesus turun ke dunia. Bukan dari atas. Ketika Tuhan Yesus turun ke dunia itu berkat keselamatan kepada manusia baru sampai. Kalau enggak sampai saudara. Makanya waktu kita memberkati kita perlu punya kerendahan hati. Kita mau berlutut. Ini interpretasi saya. Ini enggak ada di Alkitab. Tapi ini interpretasi saya. Izinkan saya untuk menyatakannya. Ketika Tuhan Yesus datang, lalu dia bawa lap kan ya, lalu dia turun, dia bawa baskom,
dia mau mencuci kaki muridnya. Dia waktu cuci kaki muridnya gimana? Nggak mungkin berdiri dong. Kalau berdiri kakinya di bawah, gimana kan? Dia pasti berlutut, saudara. Waktu dia berlutut, dia cuci kaki. Waktu dia cuci kaki, dia nggak mungkin cuma cuci kaki doang. Dia akan pasti bilang sama muridnya, kamu muridku, kamu pria yang saya kasihi. Kamu berharga di mataku. Engkau kukasihi. Engkau nggak akan pernah gagal. Mungkin hidupmu pernah gagal, tapi rencanaku nggak pernah gagal. Kamu bisa mengkhianati aku, tapi kamu punya potensi untuk bertobat. Dan aku mengasihi kamu. Aku nggak akan pernah meninggalkan kamu. Amin. Dia akan datang. Coba bayangin saudara. Kalau kita sebagai orang tua, kita datang seperti itu sama istri kita. Kita datang seperti itu sama anak-anak kita. Sama murid-murid kita. Kita katakan, kita ucapkan berkat. Kita ucapkan potensi apa yang ada dalam hidup mereka. Kira-kira apa yang akan terjadi, saudara? Wow, spirit mereka akan bertumbuh, saudara. Ketika spirit mereka bertumbuh, potensi mereka yang Tuhan punya, yang Tuhan sudah taruh dalam hidup mereka, akan berkembang. Sehingga potensi itu akan menjadi tumbuh. Dan mereka akan mencapai tujuan yang Tuhan mau. Mereka akan mencapai panggilan Tuhan. Ketika mereka mencapai panggilan Tuhan, saudara, mereka akan bisa memuridkan yang lain. Amin. Dan ini menjadi sebuah budaya. Ini menjadi sebuah kebiasaan gereja. Ini menjadi sebuah kebiasaan dari sebuah keluarga. Saya punya anak 3, saudara. Kalau saya biasakan ini, dari 3 anak saya menjadi 3 keluarga, mereka akan punya kebiasaan yang sama dengan saya. Dari 3 keluarga ini saya nggak tahu anak-anak saya nanti saya punya cucu berapa. Ya. Nah kalau mereka mempunyai budaya juga seperti itu, saudara akan terus berkembang. Dan orang akan melihat secara nggak sadar, mereka akan mengikuti budaya yang baik. Amin. Kebiasaan yang baik pasti diikutin. Kebiasaan yang buruk pasti nggak akan diikutin, saudara. Amin, saudara. Nah ketika kita bisa mengubah budaya, klik selanjutnya, maka kita akan memiliki potensi untuk memuridkan bangsa. Bangsa-bangsa akan datang. Ya. Nah coba kita lihat. Sebenarnya perintah Tuhan Yesus di Matius 28 ini, itu sebenarnya perintah dari awal. Ya. Dari pertama kali ya, waktu Adam dan Hawa diperintahkan. Amin. Nah di dalam ayat yang sebelumnya, ayat 18 dibilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Kuasa yang apa? Klik selanjutnya. Ya, kuasa ini yaitu untuk apa? Ada 5 hal yang Tuhan mau ya kita lakukan. Ada 5 potensi yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia. Cuman Adam gagal. Nah, waktu Adam gagal, Tuhan Yesus bilang semua kuasa telah diberikan kepadaku. Jadi potensi yang ada yang harusnya diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa, dan Adam dan Hawa itu gagal, udah direbut kembali sama Tuhan. Makanya ya Tuhan bilang di dalam ayat 19-nya, karena itu pergilah, ya kan? Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain, International Standard itu dibilang, therefore as you go. As you go itu ketika kamu pergi. Ketika kamu pergi itu bukan, ayo kamu diutus pergi ya. Ke misalnya kemana, ke Prancis, pergi ke misalnya kemana, ke Bandung atau ke Tasik atau kemana lah. Bukan itu, cuma itu. Tapi dibilang as you go, ketika kamu pergi. Artinya kemana? Kemanapun engkau melangkah, make all nations my disciple. Artinya kalau kita melangkah dari kamar kita, dari kamar saya ke kamar anak saya,
Ketika saya melangkah ke kamar anak saya harus menjadikan dia murid Tuhan. Ketika saya melangkah ke gereja, saya harus menjadikan orang-orang gereja murid Tuhan. Ketika saya melangkah ke pasar, saya harus menjadikan orang-orang di pasar itu murid Tuhan. As you go, dimulainya dari mana? Ya dari rumah, saudara. Karena as you go, ketika saudara berjalan, ketika kita pergi, ketika kita melangkah, kita harus menjadikan sekalian bangsa murid. Nah, ada 5 perkara. Katakan beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, ya, taklukkanlah itu dan berkuasa. Saudara, buat saya beranak cucu itu yang Tuhan mau kita menyatakan Injil Kristus sehingga ada orang-orang yang lahir baru. Ini makna penginjilan buat saya. Dan saya pengen bagikan buat saudara. Dan saya percaya ini hatinya Tuhan. Tuhan mau kita kemanapun kita pergi, as you go, jadikan sekalian bangsa beranak cucu. Jadikan supaya orang-orang itu murid Kristus. Jadikan supaya orang-orang itu ngalamin lahir baru. Amin. Kalau di Abalaf kita kenalnya dengan CG. Ngalamin CG setiap hari loh saudara. Ngalamin Kristus Koram Deo setiap hari. Itu beranak cucu. Saudara. Ya, bertambah banyak multiplikasi lewat cell group, lewat macam-macam. Amin. Penuhilah bumi ya. Church planting. Terus macam-macam saudara. Ya, penuhilah bumi dengan kerajaan Allah. Bermultiplikasi sel. Amin. Taklukkanlah itu. Taklukkanlah apa? Ada begitu banyak kesulitan yang dalam hidup kita hadapi. Tapi kita pasti bisa menaklukkan. Saudara dan saya punya potensi, punya kemampuan untuk menaklukkan setiap persoalan hidup, saudara. Persoalan hidup kita semua beda-beda. Tapi Tuhan kasih kuasa untuk menaklukkan itu semua. Amin. Dan berkuasalah. Berkuasa artinya apa? Artinya take dominion, artinya kita nggak mudah terpengaruh oleh budaya yang lain. Bagaimana anak-anak kita nggak mudah terpengaruh? Ya kita harus tanam pengaruh yang baik. Kami di Prancis, saudara tahu orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa itu budayanya udah, hancur lah ya. Saya seringkali dapat pertanyaan-pertanyaan yang kritis dari anak-anak saya. Mereka sering tanya, ayah gimana cara mempertahankan iman? Gimana kalau saya dapat jodohnya, gimana saya bisa dapat jodoh di Prancis ini? Nggak ada orang-orang yang kenal Tuhan. Saudara, tantangan demi tantangan itu nggak mudah saudara. Kami hidup di Prancis yang notabene udah kayak Sodom dan Gomora saudara. Saudara kalau sudah jalan di Paris, itu kumis sama kumis beradu udah nggak aneh saudara. Ya, nggak aneh saudara. Ya. Jijik sih ngelihatnya, tapi ya itu udah seperti itu. Nah, gimana kita bisa berkuasa? Ya kita harus tabur terus. Kita harus berkati terus. Kita harus sampaikan potensi. Kamu itu seperti ini. Kamu itu dikasihi Tuhan. Kamu itu berharga. Jangan biarkan keberhargaan kamu itu dibuang. Jangan kamu kasih mutiara sama babi. Jangan kamu kasih barang berharga kepada anjing. Kamu itu berharga. Jangan kasih apa yang berharga dalam hidupmu itu kepada orang-orang yang gak mengenal Tuhan. Itu nilai yang kita harus tanamin terus. Dan itu harus mulai dari keluarga. Kita gak bisa kalau misalnya cuma datang ke gereja, dimuridkan oleh senior atau oleh kakak rohani kita. Tapi kita gak praktekin di dalam rumah kita, gak bisa saudara. Kita harus mulai praktekin dari rumah. Makanya judulnya yang saya kasih adalah Family Discipleship. Karena saya terpanggil dan terbeban sekali untuk setiap keluarga boleh mengalami Tuhan. Karena saya percaya saudara, pemuritan itu enggak dimulai dari yang jauh-jauh. Kita sering kali mikir, aduh pemuritan susah Pak. Saya mesti bisa belajar Alkitab dulu. Enggak perlu saudara. Belajar Alkitab, saudara baca firman Tuhan setiap hari, bagikan sama istri dan anak-anak saudara
sampaikan kata-kata berkat. Apa yang saudara lihat buat anak-anak saudara, potensi apa yang ada. Istri saudara. Amin. Kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Saya percaya ini saudara. Nah, sebagai penutup saya mau kasih kesaksian. Juga bagaimana saya mulai sama istri saya. Nah, pertanyaannya gini, kenapa kita nggak bisa memberkati khususnya istri atau anak-anak? Karena ada tembok. Ada tembok apa saudara? Tembok sakit hati kepahitan. Ada tembok kejengkelan. Kalau saudara jengkel, saudara nggak bisa tatap istri saudara. Dan saudara nggak bisa berkatin istri saudara. Kenapa? Karena ada jengkel. Saudara nggak bisa lihat matanya. Saudara nggak bisa ngelihat mata anak saudara kalau ada tembok. Nah kalau ada tembok nggak bisa. Nah bagaimana caranya untuk menghilangkan tembok itu? Dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama tanya. Tanyanya gini. Apa yang kamu rasakan ketika saya melakukan ini atau berkata ini sama kamu? Seperti pada anak saya tadi. Saya tanya, Oke, apa perasaan kamu waktu ayah bilang, kok kamu nilainya jelek melulu sih? Saudara, dia akan bicara dengan jujur apa yang dia rasakan. Nah ketika dia berbicara jujur apa yang dia rasakan. Saudara jangan berkelit. Seringkali kita berkelit kan. Ya tapi kan memang ayah benar kan. Enggak gitu saudara. Oh gitu ya perasaanmu ya. Say sorry ya. Kalau papa menyakiti hati kamu. Kamu mau gak ampuni papa? Kamu mau gak ampuni saya? Mah mau gak ampuni papa mah? Sorry, say sorry. Begitu kalau kita bilang say sorry dengan hati yang tulus. Istri kita memberikan maaf atau anak kita memberikan maaf yang tulus. Itu tembok runtuh. Begitu tembok runtuh kita bisa bilang, Ma aku berkatin kamu. Kamu wanita yang luar biasa. Aku mengasihi kamu. Kamu wanita yang berharga. Kamu wanita yang mampu melakukan banyak hal. Kamu mama yang luar biasa. Kamu istri yang luar biasa. Saudara, kita bisa katakan banyak hal. Tapi itu harus roboh dulu temboknya. Gimana caranya? Tanya. Aku menyakiti hati kamu gak sih? Kapan aku menyakiti hati kamu? Dan saudara minta maaf. Sebelum itu, saudara gak bisa berkata-kata dengan baik. Kalau kita nggak sampaikan berkat, boro-boro kita mau ngajari istri kita, betul? Ya, saya di sini jujur saudara, setiap kali saya berkhotbah, saya mesti pikirin bener nggak apa yang saya khotbahin ini saya lakukan nggak? Kalau nggak, istri saya, anak-anak saya bilang papa lu ngomong di panggung begitu aja, kenyataannya nggak begitu. Mereka nggak akan nurut saudara, betul? Makanya sebelum saya bisa memuridkan yang lain, saya harus bisa memuridkan istri anak-anak saya dulu. Amin. Ketika itu mulai, maka saya percaya. Ayat penutup, Mika 2 ayat 4. Boleh buka Alkitab sama-sama, saya enggak tulisin di sini. Mika 2 ayat 4. Dikatakan bahwa seluruh bangsa nanti akan berduyun-duyun ke Sion. Untuk minta apa? Pengajaran. Amin. Itulah memuridkan bangsa. Kalau kita sungguh-sungguh, bayangin ini ada berapa keluarga di sini. Kalau setiap keluarga lakukan ini jadi satu budaya. Kita akan bisa menjadi transformasi budaya. Itulah budaya kerajaan Allah. Dan akan banyak bangsa datang kepada kita. Amin saudara. Mari kita berdiri. Nah saya mau minta saat ini, saya gak akan doain saudara. Tapi saya mau minta kalau ada keluarga, kalau ada suami istri boleh berdampingan dan boleh saling mendoakan. Saya minta waktu mungkin 3 menit, 2 menit. Ya, mari kita berdiri dan kita saling mendoakan.
Saya akan mendoakan buat saudara. Tapi saya mau saudara, suami istri kalau bisa sama-sama, anak-anak satu keluarga, mulai berkatin hari ini. Ya. Katakan berkat Tuhan, nyatakan berkat Tuhan. Nyatakan kalau engkau itu berharga. Kamu bisa gagal, tapi Tuhan gak pernah gagal dalam hidupmu. Kamu bisa melakukan hal yang salah, kesalahan dalam hidup kamu. Tapi Tuhan gak pernah salah pilih orang. Dan Tuhan pilih engkau. Tuhan pilih kamu. Saudara boleh saling mendoakan. Saya minta waktu mungkin 1-2 menit. Silakan saudara ambil waktu saling mendoakan. Dan katakan, Tuhan, aku mau menjadi murid Tuhan. Aku mau menjadi murid-Mu yang bisa memuridkan bangsa-bangsa. Aku mau menjadi murid-Mu Tuhan, yang bisa memuridkan bangsa-bangsa dan mulai dari keluargaku. Aku mau memuridkan istri, anak-anak kami Tuhan. Kami mau keluarga kami bisa menjadi murid Tuhan. Murid yang sejati, murid yang bisa mengimpartasikan kuasa Allah, kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan, berkati setiap keluarga yang ada di tempat ini. Tuhan, aku mau katakan bahwa jemaat-Mu di tempat ini, di KTC ini, Abah KTC ini Tuhan. Mereka akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Tuhan, bangsa-bangsa akan datang ke tempat ini. Bangsa-bangsa akan datang Tuhan untuk mencari pengajaran-pengajaran Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa buat para pemimpin di gereja ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi setiap mereka Tuhan. Urapi Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Alir Roh Kudus, Engkau sendiri yang melayani setiap kami. Nyatakan kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya.